Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Ali atau yang dikenal dengan sebutan Al-Habib Ali bin Ahmad bin Zain Aidit. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Habib Ali bin Ahmad bin Zain Aidit yang juga dikenal sebagai wali keramat Pulau Panggang. Ia adalah ulama dan mubaligh asal Hadramaut yang pertama kali menyebarkan Islam di Pulau Panggang dan sekitarnya. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa di sebelah utara Jakarta terdapat gugusan kepulauan yang terdiri dari 108 pulau kecil. Disebut Kepulauan Seribu. Satu diantaranya adalah Pulau Panggang sekitar 60 km di sebelah utara kota Jakarta. Pulau seluas 0,9 hektar itu bisa dicapai dalam waktu kurang lebih 3 jam dengan perahu motor dari Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, dan di sanalah beliau berada. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa pada abad ke-18 ia bertandang ke Jawa untuk berdakwah bersama dengan 4 kawannya. 1. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas Kramat Empang Bogor. 2. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mudor Bondowoso Surabaya. 3. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Ampel Surabaya. 4. Al-Habib Salim Al-Atas Malaysia. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa beliau berdakwah dari Pulau Seribu sampai dengan wilayah Pulau Sumatera yaitu Palembang. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa di Batavia Habib Ali bermukim di kebun jeruk dan menikah dengan syarifah setempat, yaitu Syarifah Zahroh binti Syarif Muhsin bin Jafar Al-Habsyi. Dari perkawinannya itu dikaruniai seorang putra bernama Hashim bin Ali Aidit. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa suatu hari beliau mendengar kabar, di sebelah utara Jakarta ada sebuah pulau yang rawan perampokan dan jauh dari dakwah Islam, yaitu Pulau Panggang. Beberapa waktu kemudian ia memutuskan untuk mengunjungi pulau tersebut. Ketika beliau sampai di pasar ikan hendak menyeberang ternyata tidak ada perahu. Maka ia pun bertafakur dan berdoa kepada Allah dan tak lama kemudian muncullah kurang lebih 1000 ekor ikan lumba-lumba menghampirinya. Ia lalu menggelar sajadah di atas punggung lumba-lumba tersebut. Kemudian ikan lumba-lumba mengiring beliau menuju Pulau Panggang. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Habib Ali, menurut cerita dari Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas kepada salah satu muridnya Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, bahwa setiap Habib Ali hendak berdakwah beliau berdiri di tepi pantai pasar ikan dengan mengangkat tangan sambil bermunajat kepada Allah. Maka datang ikan lumba-lumba kurang lebih 1000 ekor mengiring beliau di samping kanan, kiri, depan, belakang beliau dan mengantar sampai ke tempat tujuan untuk berdakwah. Sosoknya sangat sederhana, cinta kebersamaan, mencintai fakir miskin dan anak yatim. Bisa dimaklumi jika dakwahnya mudah diterima oleh warga Pulau Panggang dan sekitarnya. Ia mengajar dan berdakwah sampai ke pelosok pulau, bahkan sampai ke Palembang dan Singapura dan Malaka. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa suatu malam, usai berdakwah di Keramat Luar Batang, Penjaringan Jakarta Utara, ia pulang ke Pulau Panggang. Di tengah laut, perahunya dihadang gerombolan perompak, tapi dengan tenang Habib Ali melemparkan sepotong kayu kecil ke tengah laut. Ajaibnya kayu itu berubah menjadi karang, dan perahu-perahu perompak itu tersangkut di karang. Maka berkat pertolongan Allah maka Habib Ali dan rombongan selamat sampai di rumahnya di Pulau Panggang. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa suatu hari,
Warga Pulau Panggang diangkut ke Batavia dengan sebuah kapal Belanda. Konon untuk dieksekusi. Beberapa perahu kecil berisi penduduk ditarik dengan rantai besi ke arah kapal Belanda yang membuang jauh dari pantai. Mendengar kabar itu maka Habib Ali menangis. Lantas berdoa agar seluruh penduduk Pulau Panggang diselamatkan. Doanya dikabulkan oleh Allah. Rantai besi yang digunakan untuk menarik perahu berisi penduduk itu tiba-tiba putus. Sehingga Belanda urung membawa penduduk ke Batavia. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa suatu malam, ia mendapat isyarat sebentar lagi ia akan wafat. Ketika itu sebenarnya ia ingin ke Palembang, namun dibatalkan dan kepada santrinya ia menyatakan, saya tidak jadi ke Palembang. Dan benar apa yang ia katakan. Keesokan harinya tanggal 20 Zulkaidah 1312 Hijriah atau 1892 Masehi ia meninggal. Dan dimakamkan di sebuah kawasan di ujung timur Pulau Panggang. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa jenazah almarhum akan dibawa ke Batavia, untuk diketemukan istri dan anaknya serta dimakamkan di sana. Namun ketika jenazah sudah berada di atas perahu yang sudah berlayar beberapa saat, tiba-tiba tiang layar perahu patah dan perahu terbawa arus kembali ke Pulau Panggang. Hal ini terjadi berturut-turut sampai 3 kali. Akhirnya, penduduk kampung memaknai peristiwa itu sebagai kehendak almarhum dimakamkan di pulau tersebut. Keesokan harinya setelah almarhum Habib Ali dimakamkan, beberapa orang dari penduduk Pulau Panggang memberi kabar kepada istrinya Syarifah Zahro binti Syarif Muhsin bin Jafar al-Habsyi. Lalu istrinya menjawab, ya saya sudah tahu. Habib Ali tadi telah datang memberi kabar kepada saya tentang meninggalnya dia dan dimakamkan di Pulau Panggang. Habib Ali bin Ahmad bin Zain Aidit adalah seorang ulama yang langka, yang berani merintis dakwah di kawasan terpencil dan berhasil. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.